Ini loh menantu kita, tukang parkir minimarket. Halo sahabat luka kehidupan. Bayangkan seorang pria sederhana, berdiri setiap hari di bawah terik matahari, hanya menjaga motor orang-orang di depan minimarket. Tatapannya penuh lelah, tubuhnya basah oleh keringat. Namun ia tetap tersenyum menahan perih. Tragisnya, bukannya dihargai, ia justru dihina, direndahkan, bahkan dipermalukan oleh keluarga istrinya sendiri di depan banyak orang. Sebuah luka yang begitu dalam, menusuk harga dirinya sebagai seorang suami. Namun siapa sangka, 6 bulan kemudian, sebuah kejadian tak terduga membuat semua orang yang dulu meremehkannya hanya bisa terdiam, menunduk malu, bahkan menyesali sikap mereka sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa komen dari mana asal sahabat menonton. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan disehatkan badannya. Amin. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria sederhana bernama Raka. Hari-harinya dihabiskan di bawah terik matahari, berdiri di depan minimarket, hanya untuk menjaga motor orang-orang yang keluar masuk. Pekerjaannya sebagai tukang parkir sering dipandang rendah, bahkan dianggap tak layak. Raka menikahi Rina, seorang gadis cantik yang berasal dari keluarga berada. Pernikahan mereka sempat ditentang, sebab keluarga Rina merasa menantu seperti Raka hanyalah aib. Namun karena cinta, Rina tetap memilihnya. Sayangnya, sejak hari pertama mereka menikah, cibiran tak pernah berhenti datang. Setiap kali Raka datang ke rumah mertuanya, tatapan penuh sinis selalu menyambut. Ayah mertua menatapnya dengan wajah masam, seakan menyesali keputusan putrinya. Kakak ipar bahkan terang-terangan merendahkannya. "Rin, kamu bisa saja dapat lelaki mapan. Tapi kenapa pilih tukang parkir ini? Apa kamu gak malu sama keluarga besar kita?" Begitu kalimat yang sering terdengar, menusuk hati. Rina hanya bisa diam, mencoba menenangkan diri. Namun bagi Raka, setiap kata-kata itu adalah luka yang tak pernah berhenti disayat. Meski begitu, ia selalu tersenyum, menutupi perih di hatinya. Puncak penghinaan terjadi pada sebuah arisan keluarga. Di tengah banyak orang, salah satu bibi Rina menepuk bahu Raka lalu berkata dengan suara keras, "Ini, lihat menantu kita, jago banget jagaan motor. Kalau ada tamu yang butuh tukang parkir, panggil aja dia, gratis." Orang-orang tertawa berbahak-bahak. Tawa itu terdengar seperti pedang yang menusuk jantung. Wajah Raka merah padam. Ia hanya bisa menunduk, menahan malu yang luar biasa. Rina pun tak kuasa menahan air mata, tapi ia tak berani melawan keluarganya sendiri. Sejak saat itu, Raka merasa keberadaannya hanyalah bahan olok-olok. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap geraknya seakan menjadi bahan tertawaan. Namun ia tetap diam. Ia memilih menelan semua hinaan itu tanpa membalas sedikit pun. Tak ada seorang pun yang tahu, di balik diamnya Raka, ada bara api yang mulai menyala di dalam hati. Bara yang suatu hari akan membakar habis semua keraguan, semua ejekan, dan semua penghinaan yang ditujukan kepadanya. Bab ini belum berakhir, karena kisah Raka baru saja memulai. Hari itu, suasana rumah keluarga besar Rina begitu meriah. Mereka mengadakan acara syukuran sekaligus arisan keluarga. Para tamu berdatangan dengan pakaian rapi dan senyum sumringah. Meja penuh makanan, kursi tersusun, dan obrolan hangat memenuhi ruangan. Namun di balik suasana meriah itu, Raka terasa berat. Ia tahu setiap langkahnya ke rumah mertua
hanya akan menambah luka. Dan benar saja, begitu ia masuk ke halaman, beberapa orang langsung berbisik-bisik. Tatapan sinis kembali diarahkan padanya, seolah-olah kehadirannya hanyalah noda di tengah pesta. Di ruang tamu, Raka duduk bersisian dengan Rina. Mereka mencoba menahan diri hingga tiba-tiba suara lantang terdengar dari paman Rina. "Ini loh menantu kita, tukang parkir minimarket. Kalau kalian butuh orang yang jago jagain motor, bisa langsung panggil dia, dijamin aman." Ruangan seketika pecah dengan tawa. Beberapa orang bahkan menepuk-nepuk meja sambil terkekeh. Raka hanya menunduk. Genggaman tangannya mengeras di atas pahanya. Ia ingin bicara, tapi bibirnya terkunci. Rina menoleh pada suaminya. Wajahnya merah, antara malu dan marah. Ia ingin membela, namun lidahnya keluh, apalagi di hadapan keluarganya sendiri. Tak berhenti di situ. Seorang sepupu ikut menambahkan. "Wah, hebat juga ya, bisa jadi tukang parkir tetap. Gajinya berapa sih sehari? Jangan-jangan gak cukup buat beli baju baru." Sorak tawa kembali meledak. Raka mencoba menyinggungi senyum meski hatinya perih. Senyum itu bukan karena bahagia, melainkan karena ia tak ingin mempermalukan istrinya lebih dalam. Namun di dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Sabar, Rak, sabar. Hari akan datang di mana semua tawa ini berubah jadi tangis penyesalan." Sore itu, Raka dan Rina pulang dengan hati yang hancur. Rina terisak pelan di dalam perjalanan. Sedangkan Raka hanya diam menatap kosong ke depan. Tapi di dalam diamnya, ada sesuatu yang perlahan menumbuh. Sebuah tekad yang mulai menguat. Apa yang akan terjadi setelah penghinaan ini? Apa yang akan dilakukan Raka untuk mengubah jalan hidupnya? Malam itu, selepas pulang dari acara keluarga, rumah kecil Raka terasa sunyi. Lampu ruang tamu redup, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Rina duduk di sudut ruangan. Wajahnya masih sembab, matanya merah bekas menangis. Raka melangkah pelan lalu duduk di sebelahnya. Ia menatap istrinya dengan tatapan lembut. Meski di dalam hatinya, badai sedang berkecamuk. "Maaf ya Rin, aku yang bikin kamu malu di depan keluarga," ucapnya lirih. Rina segera menggenggam tangan suaminya. Menatapnya dengan mata berkaca. "Jangan ngomong gitu, Mas. Aku gak pernah menyesal nikah sama kamu. Mereka boleh hina kita, tapi aku percaya suatu hari nanti, Mas bisa buktikan kalau semua omongan mereka salah." Kata-kata itu seperti air di tengah padang pasir. Raka merasa ada harapan. Ada seseorang yang benar-benar percaya padanya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di teras, memandang langit yang gelap, lalu menunduk menatap kedua tangannya. Tangan kasar, penuh kapalan, hasil kerja keras menjaga motor orang lain. Ia berbisik dalam hati, "Kalau aku terus diam, hinaan itu gak akan pernah berhenti. Aku harus bangkit, aku harus berubah. Untuk Rina, untuk masa depan kita." Keesokan harinya, Raka mulai bergerak. Dari sedikit tabungan yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun menjadi tukang parkir, ia menyewa lahan kecil di samping tempat parkir. Di sana, ia memasang spanduk sederhana bertuliskan "Cuci Motor Raka." Awalnya hanya 1-2 orang yang datang. Mereka pun kebanyakan kasihan karena mengenal Raka. Namun Raka tak gentar. Ia bekerja dengan teliti, mencuci motor hingga kinclong, bahkan memberi bonus kecil berupa semir ban gratis. Senyum ramahnya membuat pelanggan merasa dihargai. Hari demi hari, usaha kecil itu mulai dikenal.
Ada yang datang karena kualitas, ada pula yang datang karena pelayanan. Dalam diam, roda kehidupan perlahan mulai berputar. Namun, semua ini masih menjadi rahasia. Raka tak pernah menceritakan perkembangan usahanya kepada keluarga Rina. Biarlah mereka tetap melihatnya sebagai tukang parkir hina. Dalam hatinya, ia menyimpan satu keinginan. Suatu saat nanti, saat waktunya tepat, ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Perjalanan baru saja dimulai, dan bara semangat di dada Raka kini menyala semakin terang. Hari-hari Raka semakin padat. Pagi, ia tetap menjaga parkiran. Siang hingga sore, ia sibuk mencuci motor. Meski tubuhnya letih, senyumnya tak pernah hilang. Perlahan, orang-orang mulai mengenal tempat cucinya. Pelanggan yang puas kembali lagi, bahkan membawa teman-teman mereka. Seorang bapak pelanggan berkata sambil tersenyum, "Mas, cucianmu ini beda. Motor saya bersih sekali. Rasanya kayak baru beli. Besok saya bawa motor anak saya ya." Raka hanya membalas dengan ucapan terima kasih dan pelayanan yang semakin tulus. Dalam 2 bulan, usahanya mulai ramai. Dari yang awalnya hanya 2 pelanggan sehari, kini bisa mencapai belasan. Uang yang masuk pun jauh lebih banyak daripada sekedar menjaga parkir. Ia kemudian mempekerjakan 2 orang pemuda kampung untuk membantu. Lahan cucian semakin diperluas, atap dipasang, dan ia menambah layanan semir bodi. Bukan hanya itu, di samping cucian, ia perlahan membuka bengkel kecil. Awalnya hanya servis ringan, ganti oli, dan tambal ban. Namun karena tekad dan kesungguhannya, bengkel itu pun mulai dilirik banyak orang. Rina melihat semua perkembangan itu dengan mata berbinar. Ia tak menyangka, suaminya yang dulu selalu dihina, kini mulai menapaki jalan berbeda. Suatu malam, ia berucap lirih, "Mas, aku bangga sekali sama kamu. Terima kasih sudah berjuang meski semua orang merendahkan kita." Raka tersenyum, menggenggam tangan istrinya, lalu menjawab, "Aku lakukan semua ini buat kamu, Rin. Suatu hari nanti, kita akan tunjukkan bahwa hinaan mereka salah." Meski demikian, keluarga Rina masih buta akan kenyataan. Mereka tetap memandang Raka sebagai tukang parkir hina. Setiap kali bertemu, cibiran itu masih terdengar. Raka hanya tersenyum, memilih diam. Apa yang tidak mereka tahu, dalam diamnya, Raka kini sedang menanam benih besar. Benih itu tumbuh perlahan, menjadi pohon yang kelak akan menjulang tinggi, membuat semua orang yang pernah meremehkannya hanya bisa tertegun. 6 bulan telah berlalu sejak Raka memulai usaha kecilnya. Perubahan hidupnya begitu nyata. Cucian motornya kini ramai setiap hari. Bengkelnya mulai dikenal banyak orang, bahkan ia telah menambah karyawan hingga 4 orang. Pendapatan yang dulu hanya pas-pasan, kini berlipat berkali-kali. Namun semua keberhasilan itu tetap ia simpan rapat-rapat. Ia tak pernah membicarakannya di depan keluarga istrinya. Biarlah mereka tetap berpikir dirinya hanyalah tukang parkir. Sampai pada akhirnya sebuah kesempatan datang. Hari itu keluarga besar Rina kembali mengadakan acara syukuran di rumah besar mereka. Raka dan Rina pun hadir, meski hati Raka sudah menyiapkan diri untuk kembali menjadi bahan olokan. Namun kali ini ada yang berbeda. Ia datang tidak lagi dengan motor bututnya, melainkan dengan sebuah mobil sederhana yang baru dibelinya dari hasil jeripayah. Begitu mobil itu berhenti di depan rumah, beberapa sepupu Rina langsung berbisik-bisik. Ada yang menyindir, ada pula yang tertawa kecil. "Hebat ya, bisa juga naik mobil. Pasti pinjem nih buat gaya-gayaan," ujar salah satu kakak ipar sambil cekikikan. Raka hanya tersenyum tenang.
tidak membalas satu kata pun. Ia masuk bersama istrinya, menyapa beberapa kerabat dengan sopan. Namun cibiran tak berhenti. Bahkan ada yang dengan sengaja berkata keras-keras agar tamu lain mendengar. Wajarlah kalau pinjem mobil, namanya juga tukang parkir, pasti banyak kenalannya di rental. Tawa kembali pecah. Rina menunduk malu. Hatinya bergetar menahan amarah. Ia tahu suaminya sedang menjadi bahan tontonan lagi. Namun tak lama kemudian, suasana berbalik. Seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi datang menghampiri Raka dengan penuh hormat. Ia menjabat tangan Raka erat-erat lalu berkata lantang agar semua orang mendengar. Pak Raka, terima kasih sekali atas investasinya. Berkat Bapak, bengkel kita bisa berkembang pesat. Karyawan makin banyak dan pelanggan juga makin ramai. Semoga kerjasama kita terus lancar ya. Ruangan seketika hening. Tawa yang tadi meledak hilang seketika. Semua orang terdiam, saling berpandangan dengan wajah kaget. Tatapan mereka tertuju pada Raka, pria yang selama ini mereka hina. Ayah mertua yang biasanya bersuara keras pun hanya bisa terdiam. Wajahnya berubah pucat. Acara syukuran sore itu berubah menjadi tegang. Orang-orang yang tadi tertawa, kini duduk kaku. Mereka menunduk, tak berani lagi melemparkan cibiran. Raka tetap duduk tenang di kursinya. Seakan semua hinaan yang pernah ia terima, tak pernah meninggalkan bekas. Namun dalam hati, ia tahu inilah saat yang ditunggu. Beberapa tamu yang datang kemudian ikut menghampiri Raka. Ada yang memanggilnya dengan sebutan bos, ada pula yang menceritakan bagaimana usaha bengkel dan cucian motornya kini menjadi pilihan banyak orang. Semua itu terdengar jelas oleh keluarga Rina. Kakak ipar yang tadi mengejek hanya bisa menunduk. Wajahnya merah padam, tangannya bergetar menahan malu. Bibi yang dulu menjadikan Raka bahan olokan di depan orang banyak, kini menutup mulutnya rapat-rapat. Tak ada lagi yang berani tertawa. Ayah mertua yang selama ini paling keras menentang pernikahan Rina, akhirnya bersuara dengan nada parau. Raka, maafkan kami. Ternyata selama ini kami buta. Kami kira kamu hanya pria biasa tanpa masa depan. Kami salah besar. Raka menatap ayah mertuanya, lalu tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa amarah. Saya tidak pernah marah, Pak. Justru berkat semua hinaan yang saya terima, saya jadi punya semangat untuk membuktikan diri. Kalau saya menyerah dulu, mungkin saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Ruangan hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Tersentuh oleh keteguhan hati seorang pria yang selama ini mereka remehkan. Rina menggenggam tangan suaminya erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa bangga sekaligus terharu, karena suami yang selalu dipandang rendah kini berdiri sebagai sosok yang dihormati. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani meremehkan Raka. Semua yang pernah menghinanya kini menunduk malu, menyesali ucapan mereka sendiri. Sementara Raka melangkah mantap, menjalani hidup dengan keyakinan bahwa harga diri seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh pekerjaan kecil, melainkan oleh ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk bangkit. Dan begitulah seorang pria yang dulu dianggap tak berarti, akhirnya menjadi bukti nyata bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan yang direndahkan hari ini bisa menjadi orang yang paling dibanggakan esok hari. Sahabat luka kehidupan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Sebab di balik kesabaran dan kerja keras,
Allah bisa mengangkat derajat siapa saja yang Ia kehendaki. Hinaan manusia bisa menjadi cambuk semangat, dan doa yang tulus bisa mengubah jalan hidup seseorang. Namun, ingatlah, cerita ini hanyalah fiktif belaka, dibuat untuk pelajaran hidup agar kita lebih bijak dalam memandang sesama. Mari kita jadikan setiap kisah sebagai cermin untuk hati, agar kita senantiasa rendah hati, sabar, dan tidak sombong di hadapan siapapun. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya.